Tony Blair, ex-Perdana Menteri Inggris yang kontroversial, dicap war criminal karena invasi ke Irak disebut-sebut akan jadi bos Gaza. Namanya muncul saat Presiden Amerika Serikat Donald Trump umumkan 21 poin rencana pasca perang di Gaza. Blair disebut-sebut bakal jadi kandidat bos Gaza untuk memimpin transisi pemerintahan pasca perang di wilayah kantong Palestina ini usai Hamas dilengsarkan. Rencana ini pun sontak menuai gelombang kritik. Dunia Arab menilai ini hanya akal-akalan Amerika Serikat dan Israel. Langkah Amerika Serikat ini dinilai hanya bentuk baru neokolonialisme di Palestina. Di tengah polemik ini, Indonesia ikut disebut saat Presiden Prabowo Subianto menyatakan siap mengirim pasukan perdamaian ke Gaza. Mungkinkah sosok yang pernah dicap penjahat perang bisa dipercaya memimpin Gaza? Solusi dari Trump atau kelakaran AS Israel, dan bagaimana posisi Indonesia? Simak informasi lengkapnya dalam video berikut. Ex-Perdana Menteri Inggris Tony Blair berpotensi menjadi pemimpin pemerintahan transisi di jalur Gaza pasca perang. Mengutip Al Jazeera, Senin 29 September 2025, sosoknya disebut akan menjadi gubernur jenderal de facto di wilayah kantong itu. Hal ini terungkap dalam rencana 21 poin Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang dibeberkannya kepada para pemimpin Arab dan Muslim di sela-sela sidang Majelis Umum PBB pekan lalu. Blair akan terlibat melalui lembaganya, Tony Blair Institute for Global Change, yang katanya ingin mengubah ide-ide berani menjadi kenyataan. Nantinya ia akan ditunjuk sebagai kepala badan baru bernama Otoritas Transisi Internasional Gaza atau GITA. Adapun badan ini akan mengelola Gaza setelah Hamas digulingkan selama masa transisi hingga beberapa tahun. GITA akan berusaha mendapatkan mandat PBB yang juga ditegaskan oleh negara-negara Arab. Lembaga ini sekaligus mengesampingkan peran otoritas Palestina karena Israel terus mengatakan bahwa mereka tak mengizinkan otoritas Palestina untuk memiliki peran pemerintahan di masa depan. Lembaga itu didesak untuk melakukan reformasi serius, revisi konstitusi, dan menyelenggarakan pemilihan presiden dan parlemen baru sebelum mengambil alih GITA. Masalahnya, penunjukan Blair sebagai bos GITA disebut kontroversial karena rekam jejak hitamnya di Timur Tengah. Tony Blair adalah Perdana Menteri Inggris saat Amerika Serikat menginvasi Irak pada tahun 2003. Amerika Serikat saat itu menyerang berdasarkan klaim palsu soal adanya senjata pemusnah massal di negara kaya minyak itu. Ia dengan gigih mendukung Presiden Amerika Serikat saat itu George W. Bush dalam menginvasi Irak. Saking buruk citranya, Tony Blair dianggap oleh banyak orang Arab dan Inggris sebagai penjahat perang. Memang, Blair punya cukup pengalaman di Timur Tengah. Bahkan usai mundur pada 2007, ia langsung ditunjuk menjadi utusan khusus Timur Tengah untuk kuartet PBB, AS, Uni Eropa, dan Rusia. Tugas resminya adalah mendukung pembangunan lembaga Palestina, pembangunan ekonomi, dan menjadi penghubung dalam reformasi tata kelola dan keamanan. Ia secara resmi mengundurkan diri dari jabatannya pada pertengahan 2015, tapi tetap melanjutkan proyek melalui lembaganya. Akan tetapi pengalamannya tidak membahagiakan bagi sebagian besar orang di wilayah tersebut. Apalagi melihat ratusan ribu warga Irak yang terbunuh selama perang. Sejumlah analis Palestina juga menuding Blair telah mengecewakan mereka sebagai utusan perdamaian. Mereka berpendapat meskipun ia mengawasi proyek-proyek ekonomi selama masa jabatannya, Blair tidak berbuat banyak untuk menghentikan perluasan permukiman ilegal Israel atau kekerasan terhadap pemukim. Blair juga tak maksimal memajukan negara Palestina. Beberapa analis bahkan menuduhnya menghalangi kenegaraan sebagai sahabat Israel. Sosok kelahiran 6 Mei 1953 itu juga terus menjadi tokoh yang memecah belah dalam politik domestik Inggris karena popularitasnya yang merosot tajam usai invasi Irak. Selanjutnya, mari menilik 21 poin yang digemborkan Trump di hadapan para pemimpin negara Muslim dan Arab pekan lalu. Dalam konteks yang lebih luas, rencana itu disusun AS untuk mengakhiri perang di Gaza yang sudah berlangsung sejak 2023. Rencana ini menjadi dokumen baru yang dibagikan di samping sidang umum PBB
dan ditujukan kepada sejumlah negara Arab dan juga Muslim. Usulan itu menandai perubahan besar dalam sikap Washington setelah sebelumnya Presiden Donald Trump pernah menyarankan agar warga Gaza direlokasi permanen keluar wilayah itu. Ini rencana baru secara tegas mendorong warga Palestina untuk tetap tinggal di jalur Gaza dan memberi perspektif baru menuju negara Palestina di masa depan. Isi rencana ini antara lain Gaza akan menjadi zona deradikalisasi, bebas teror, dan aman bagi negara-negara tetangga. Kemudian Gaza akan dibangun kembali untuk kepentingan rakyatnya melalui investasi, pembangunan infrastruktur, dan program ekonomi modern. Apabila Israel dan Hamas setuju, perang akan segera berakhir. Pasukan pertahanan Israel jadwalkan menarik diri secara bertahap dan operasi militer dihentikan. Selanjutnya dalam 48 jam setelah kesepakatan diterima, semua sandera yang masih hidup dan yang telah meninggal harus dikembalikan. Rencana itu mendapat kritikan secara luas. Banyak pihak menuding rencana itu sebagai pengambil alihan Gaza oleh neokolonial, tanpa jaminan bahwa kepemimpinan Palestina akan diizinkan untuk memerintah di masa mendatang. Tetapi media-media Israel menyebut rencana itu sebagai pilihan yang relatif lebih masuk akal dibandingkan ide-ide sebelumnya. Salah satunya adalah ide Trump yang ingin menjadikan Gaza sebagai Riviera Timur Tengah. Sementara itu Israel telah menekankan bahwa mereka akan mempertahankan kendali keamanan atas Gaza terlepas dari rencana apapun di masa mendatang. Selanjutnya pasukan penjaga perdamaian internasional yang sebagian besar berasal dari negara-negara Arab dan Muslim akan dikerahkan untuk mengamankan wilayah dan melatih pasukan keamanan Palestina baru di jalur Gaza. Melansir Al Jazeera, dalam pengerahan pasukan ini Indonesia juga ikut terlibat, yang merujuk pada pidato Presiden Prabowo Subianto di sidang umum PBB pekan lalu. Prabowo dalam pidatonya di sidang PBB mengatakan siap mengirimkan ribuan pasukan penjaga perdamaian. Mereka dikerahkan untuk menyediakan keamanan dan melatih pasukan keamanan baru di Palestina. Jalur Gaza jadi bidak di papan catur geopolitik dunia, terus digeser tanpa pernah punya kendali sendiri. Kemunculan nama Tony Blair di tengah-tengah permainan kuasa di Gaza, Trump dan Israel menuai kritik tajam. Sebab Blair punya catatan hitam dalam sejarah kelam perang Irak. Luka di Timur Tengah itu belum pulih betul, tapi kini harus ditambah dengan luka Gaza yang masih berdarah. Di mata banyak orang, Blair bukanlah pembawa damai, melainkan penjahat perang. Lalu Indonesia bersama negara Muslim lainnya turut terseret dalam 21 poin rencana Trump soal pemerintahan Gaza pasca perang. Apakah langkah berikutnya akan membawa skakmat atau justru jalan menuju perdamaian sejati di tanah Palestina? Saksikan kabar lainnya hanya di kanal YouTube Kompas.com.